Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Box Adi Sajiwo, salah satu mahasiswa peternakan Universitas Sumatera Utara dengan NIM 1903062023. Tujuan saya di sini adalah menyelesaikan tugas ujian saya, ujian akhir semester saya, mata kuliah produksi ternak unggas. Dan di sini saya ditugaskan untuk menggambarkan sistem produksi pencernaan, organ pencernaan pada ternak unggas, kemudian menggambarkan organ reproduksi ternak unggas baik jantan maupun betina, dan yang ketiga itu saya akan menggambarkan bagaimana caranya telur itu terbentuk hingga dia menjadi telur. Oke, yang pertama-tama saya akan menggambarkan bagian organ pencernaan pada unggas. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menggambarkan bagian kepala, dan di bagian kepala ini terdapat paru. Parunya itu berguna untuk mematu makanan atau minuman. Makanan dan minuman lebih tepatnya. Makanan dan minuman yang akan dimakan pada ternak itu sendiri. Kemudian digiling di dalam mulutnya itu dan dibantu oleh lidah. Dan ada juga cairan saliva, yaitu air liur. Air liur pada ternak unggas ini sendiri. Yang mana akan membantu proses penggilingannya dan juga akan membantu proses masuk ke dalam bagian esofagus. Nah, di bagian esofagus ini, dia ini ada bagian otot-ototnya tuh, bagian otot di lehernya tuh. Nah, itu esofagus namanya itu. Salah satu alat pencernaan pada ayam, dan itu biasa kita sebut kerongkongan. Setelah dari bagian esofagus, kita masuk di bagian crop. Nah, di bagian crop ini dia akan menyimpan makanan. Namun sifatnya itu sementara, yang mana akan disalurkan lagi ke bagian proventriculus. Nah, ini saya lagi menggambarkan proventriculus. Di proventriculusnya ini bisa saya gambarkan bentar ya. Dan setelah di bagian proventriculus, kita masuk di bagian gisat. Nah, bagian gisat ini biasa kita sebut namanya itu ampela. Bagian gisat ini prosesnya itu ada terjadi proses mekanik namanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada terdapat batu-batu kecil yang mana akan membantu penggilingan makanan di dalam gisat ini. Batu-batu kecil ini ditemukan dari makanan-makanan yang masuk dari mulut, yang mana ayam akan memakan pasir atau batu-batu kecil yang akan membantu penggilingan pada gisat. Setelah dari gisat, kita akan masuk di bagian usus halus. Di bagian usus halusnya itu kita mendapatkan 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan ini merupakan komponen-komponen pendukung pada usus halus. Dan di bagian usus halus itu terjadi pencernaan secara enzimatis, yang mana usus ini dihuni oleh beberapa jenis mikroba atau bakteri yang menghasilkan enzim. Dan setelah dari bagian usus halus, kita masuk di bagian usus besar. Dan di bagian usus besar ini kita mendapatkan persimpangan antara sekum, usus besar, dan kloaka. Yang mana bagian kloaka ini adalah usus buntu. Di usus buntu ini kita melihat ada yang terjadi pencernaan karbohidrat dan protein. Oke, itu biasa bahasa ilmiahnya itu sekum. Setelah sekum ada bagian kloaka, yang mana kloaka ini bagian paling ujung dalam sistem pencernaan, yang mana sisa makanan akan keluar dari sini. Ampas, baik itu ampas sisa makanan maupun urin, itu keluarnya dari sini, dari kloaka. Kemudian ini ya, gambarnya nggak terlalu cantik-cantik kali. Oke teman-teman, ini kepala, dan ini paru. Dalamnya itu ada lidah, baru masuk ke bagian esofagus, yang masuk di bagian krop. Nah, ini krop namanya.
baru ini masuk ke ventriculus, gizzard, baru ini namanya usus halus, baru ke bagian usus besar, baru ini masuk kita bagian namanya sekum. Inilah sekum tadi, dan ini bagian kloaka. Oke, lanjut kita ke sistem organ reproduksi pada ternak, baik itu jantan maupun betina. Oke, wait. Nah, di bagian ini saya akan menggambarkan yang pertama itu bagian testis. Testis itu dia tuh berbentuknya macam kacang. Habis macam kacang itu dia panjangnya kurang lebih 5 cm kalau nggak salah ya. Dia berwarna putih selama dia tuh musim kawin. Kemudian kalau pada masa aman dia akan masa tenangnya atau masa tenang lah pokoknya nggak terjadinya masa kawin itu akan berwarna kuning kuningan. Pada masa tenang atau molting juga terjadinya perubahan, ukurannya menjadi separuh dari ukuran awal. Oke, saya akan menggambarkan bagian testisnya. Ya benar, bentuknya itu seperti kacang men. Ini ada 2 buah, ya sepasang bentuknya. Testis namanya. Kemudian masuk di bagian epididymis. Epididymis itu dia kecil, yang mana dia tuh menempel pada testis. Oke, wait ya, saya gambarkan bentar dan nanti akan saya jelaskan apa namanya. Saya jelaskan setelah saya akan menggambar ini. Kemudian setelah bagian epididymis itu kita akan masuk di bagian ductus deferens, yang mana ductus deferens ini merupakan muara. Bermuara pada bagian papilia di daerah uredium yang merupakan muara dari ureter. Oke. Dan setelah itu akan masuk di bagian kloaka. Bagian kloaka itu sama kayak saya jelaskan di bagian organ pencernaan tadi. Itu adalah bagian. Oh ya, ureter. Ureter ini dia merupakan saluran
urin yang mana akan dikeluarkan melalui kloaka. Oke, ini bagian jantannya ya teman-teman. Nah, ini bagian reproduksi pada jantan. Ini testis, ini epididymis, ini ductus deferens, baru ini bagian ureter, dan ini bagian kloaka. Paling bawah ini kloaka. Untuk bagian kloakanya tak perlu kita jelaskan lagi karena di bagian pencernaan tadi sudah kita jelaskan. Yang kita masuk di bagian yang betina. Saya akan menggambarkannya dulu bagian-bagian di betinanya itu ya. Yang pertama tuh adanya opari. Opari itu sambil dulu ya. Opari-oparinya. Kemudian wait ya. Saya gambarkan dulu bagian ovarinya. Nah, sedikit ribet, lebih berbeda dengan jantan. Betina ini ribet untuk menggambarkannya. Gambarnya tidak terlalu cantik-cantik kali ya teman, karena saya hanya tahu sedikit tentang menggambar, tidak terlalu dalam kali untuk di bagian gambar menggambar. Oke teman-teman, udah selesai gambarnya, tidak terlalu cantik-cantik banget. Oke, ini bagian namanya ovari, baru ini oviduk namanya, depannya info di bulu. Dan info di bulu ini merupakan bagian paling depan dari depan oviduk. Oke, ini oviduk, ini namanya oviduk. Kemudian
Ini oviduk, ini bagian ilmu di bulung, merupakan bagian paling depan dari oviduk. Panjangnya itu sekitar 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan atau kalaza, lapisan tipis albumin yang akan membungkus kuning telur. Nah, telur secara memutar sehingga diskus germinalis selalu ada di bagian atasnya. Kemudian masuk di bagian magnum. Nah, ini magnum. Ini magnum. Magnum itu sendiri merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm. Fungsi dari magnum sendiri itu menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding tebal dan berlipat. Kemudian kita masuk di bagian ismus. Nah, ini ismus nggak terlalu cantik-cantik banget, yang penting bisa dilihat. Ismus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyempitan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. Ismus membentuk dua membran homogen yang dibentuk dengan inner cell dan outer cell, di mana membran tersebut terletak di antara albumin dan kulit telur. Kemudian masuk di bagian uterus. Ini uterus. Terus kelihatan kah? Oke, kelihatan ternyata. Uterus pada ayam berupa ruangan dengan panjang 8 cm. Pada uterus terjadi pembentukan keramik telur, merupakan lapisan kurtikula, dan juga terjadi ya deposisi kulit bentuknya telur. Kemudian kita masuk di bagian vagina. Ini vagina pada ayam betina ya. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Bagian diakhiri dengan adanya bentukan kloaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi. Dan selanjutnya kita masuk di bagian kloaka. Sama, semua ternak unggus itu ada kloaka ya. Kloaka itu merupakan lubang buang urin, buang feses, yang bisa disebut manure pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Oke, selanjutnya saya akan menggambarkan bagian proses keluarnya telur atau proses terbentuknya telur itu. Jadi bagian proses telurnya itu nggak jauh beda dengan gambar bagian organ reproduksi pada betina. Karena dia tuh gak jauh beda gambarnya, jadi saya gunakan gambar yang sama lah. Kok saya bilang hampir sama, cuman dia bedanya tuh dia di bagian ada tuh. Oke, baik, sudah akan saya gambarkan aja bagian sel telur kecil-kecil lah. Bagian sel dia cuman bagian situnya aja yang berbeda dengan bagian gambar bagian reproduksi betina. Jadi teman-teman, di bagiannya itu ada sel telur kecil-kecilnya gitu yang tadi saya gambarkan tadi tuh. Nah, itu sel telur kecil-kecilnya. Kemudian di situ ada stigmanya. Stigma, baru ada bagian sel telur yang matang. Itu bola-bola gitu dia bentuk stigmanya gitu. Sel telur matang itu juga kayak bola-bola gitu. Nah, proses terbentuknya itu kayak gini lah, lebih kurangnya kayak gini lah. Dan deket-deket juga sama bagian oviduk. Nah, terlalu cantik-cantik kali, cuman mana ini kameranya. Oke, dia nggak terlalu cantik-cantik kali dia karena saya nggak memiliki bakat. Dan ini bagian sel telurnya. Iya, sel telur kecil dan bagian stigma ini yang bulat-bulat yang rada besar ini namanya oviduk. Oke, di bagian sel telur kecil ini terdapat di atas bagian oviduk dua buah nih kok saya lihat. Kemudian proses terbentuk telur ayam dimulai dengan terbentuknya ovum di dalam ovarium.
Opum yang telah matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum, kuning telur akan berada di bagian ini selama infundibulum ini tadi. Nah, ini infundibulum. Setelah dia tuh di situ selama 15 sampai 30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Kemudian kuning telur masuk ke bagian magnum. Nah, ini magnum ini tadi yang saya gambarkan. Makanya gambarnya nggak terlalu berbeda. Memang sama sebenarnya. Cuma bedanya di sini aja dia. Kalau bagian produksi telurnya dia ada di sininya dia berbeda. Kalau bagian reproduksi betina itu nggak terlihat bagian ini. Cuman kalau di bagian produksi telur dia tuh kita lihat gambar kayak gini. Dan di bagian magnum dan putih telur itu disekresikan. Proses ini dia menggunakan sekitar waktu 3 jam. Kemudian telur masuk ke dalam ismus. Masih ingat kan ismusnya bagian mana? Nah, ini bagian ismus nih. Ini ismus namanya nih. Oke, ini ismus nggak cantik-cantik kali lah. Di bagian ismus dia dibungkus oleh membran sel. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam bagian uterus. Ini uterusnya ini. Ini uterus nih. Setelah ismus nih, ini ismus kan. Dia ngeliat ke bawah, naik sedikit naik di ke bagian uterus. Nah, ini uterus sama ya. Di dalam uterus terjadi pembentukan kerabang telur. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 21 jam. Telur yang sudah terbungkus oleh kerabang kemudian masuk ke dalam vagina. Nah, ini vaginanya nih. Nah, ini vagina. Bikin vaginanya. Kemudian akan dikeluarkan oleh bagian kloaka. Kloaka tuh ya tempat yang sama yang tadi bagi seluruh bagian-bagian ini. Ini bagian kloaka. Kloaka ini dia tempat akhir produksi telurnya, dan telurnya itu akan keluar dari situ. Sudah jadi bentuk telur yang sudah telur sempurna lah. Dia tuh dari cangkangnya udah ada kerabangnya, itu. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjut pada soal nomor 4-nya ya. Dan di bagian soal nomor 4 itu ada yang mana ditanya bagaimana sintesis albumen dan bagaimana pembentukan kerabang telur itu tersebut. Oke teman-teman, di bagian sintesis albumen terjadi di nukleus menggunakan RNA dan DNA menuju ribosom, mensekresikannya, baru dikeluarkan dari ribosom lah dan menyatu dengan asam amino menjadi asam amino rantai peptida, masuk ke sitoplasma. Di sitoplasma menghasilkan komponen albumin. Terus terbentuklah komponen albuminnya. Setelah itu untuk pembentukan kerabang telur itu, sebelum proses masuk ke kerabang telur itu ada dari membran sel. Setelah membran selnya terbentuk itu, kemudian dia masuk ke dalam uterus. Nah, di dalam uterus itu terjadilah pembentukan kerabang telur. Oke. Kemudian nomor 5, jawaban nomor 5 itu bagaimana, apa itu penyakit EDS dan bagaimana cara pengobatannya. Oke, saya akan jelaskan. EDS atau egg drop syndrome adalah suatu penyakit ayam yang disebabkan oleh kelompok virus adeno. Ayam yang terserang oleh penyakit ini akan mengalami penurunan produksi telur, kerabang telur lembek, atau tidak membentuk kerabang, sementara ayamnya sendiri terlihat sehat. Pengobatan yang efektif adalah penjagaan dapat dilakukan dengan mengusahakan galur ayam yang bebas dari EDS, dan bila terjadi infeksi perlu dihindarkan terjadinya pencemaran ke kelompok lain. Ayam yang terserang EDS dapat dipotong dan dagingnya boleh dikonsumsi kok. Kemudian Drycotyp entetis Clostridium
Perfringens. Gejalanya itu dia diare, lesu, kadang disertai peningkatan kematian yang mendadak. Nah, pencegahannya itu mengontrol kondisi dengan menggunakan koksidiostat di pakan, menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan yang memiliki efek Clostridium P di pakan, menggunakan toksin binder di pakan untuk mencegah kerusakan usus. Terus biosecurity di kandang yang baik dengan menggunakan disinfektan yang tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah leukocytogenesis, atau yang biasa kita dengar tuh malaria like, merupakan penyakit parasit dalam enteroparasit yang disebabkan oleh protozoa, yaitu Leukocytozoon sp. Protozoa ini ialah parasit darah yang hidupnya di dalam sel darah merah. Leukocytozoon sp yang menyerang ayam ada dua, yaitu Leukocytozoon cauleri dan Leukocytozoon stabrezi. Gejala klinis serangan Leukocytozoon sp dapat terjadi tanpa disertai gejala klinis maupun disertai gejala klinis. Gejala klinis yang dapat ditemukan adalah feses yang berwarna hijau, depresi, hilang nafsu makan, muntah darah, dan kelumpuhan yang diikuti dengan kematian. Upaya pencegahan yang optimal tentu akan menekan kasus dan kerugian akibat leukocytozonosis. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahannya antara lain, yang pertama, hindari adanya genangan air di sekitar kandang. Pastikan di dalam kandang itu tidak ada yang menampung air. Selokan bersih dan dapat mengalirkan air secara lancar. Kemudian yang kedua itu hilangkan semak belukar atau rumput dan tanaman yang tidak berguna yang terdapat di sekitar kandang karena bisa menjadi tempat atau sarang nyamuk vektor leukotozoon sp. Kemudian yang ketiga itu perhatikan barang-barang yang dapat menampung air sehingga menjadi sarang dan tempat berkembang biaknya nyamuk. Buang atau hilangkan barang-barang tersebut dari lingkungan kandang. Kemudian yang keempat tuh bersihkan dan sanitasi kandang secara rutin. Yang kelima, jika perlu lakukan penyemprotan dengan menggunakan inseksida untuk membasmi nyamuk. Itu kalau perlu saja sih. Kemudian yang keenam itu lakukan pemeriksaan sampel darah untuk mengetahui adanya sporozoid dari leukocytozonosis, Leukotozoon sp. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.